Hamburg dikenal sebagai kota pelabuhan yang sangat datar, tapi ternyata kota ini juga punya sebuah puncak tertinggi. Hari ini aku akan mencoba pergi ke sana. Perjalanan dimulai dengan naik S-Bahn menuju Neugraben, sebuah kawasan di bagian selatan Hamburg. Dari pusat kota Hamburg, perjalanan dengan kereta membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Setelah tiba di Neugraben, petualangan sebenarnya baru akan dimulai. Tujuan kita adalah Hasselbrack, titik tertinggi di seluruh wilayah Hamburg. Tingginya memang hanya 116,2 meter di atas permukaan laut. Mungkin terdengar seperti bukit biasa, bukan sebuah gunung. Tapi untuk mencapainya, aku masih harus melanjutkan perjalanan menuju kawasan Harburger Berge. Lalu, berjalan menembus hutan. Apakah tempat tertinggi di Hamburg ini benar-benar layak untuk dikunjungi? Mari kita cari tahu. Dari stasiun Neugraben, perjalanannya belum selesai. Aku masih harus berganti ke bus untuk mendekati jalur pendakian. Setelah perjalanan singkat, akhirnya kami tiba di pemberhentian terakhir. Dari titik ini, perjalanan menuju Hasselbrack harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Begitu turun dari bus, kami langsung disambut hamparan alam yang luas, dan disinilah perjalanan menuju puncak tertinggi Hamburg benar-benar dimulai. Di sini, tersedia cukup banyak jalur yang bisa dipilih. Jalurnya masih lebar, landai, dan cukup mudah untuk dilalui. Suasananya juga sangat tenang, jauh berbeda dari pusat kota Hamburg yang ramai. Hari ini, aku tidak berjalan sendirian. Kami datang bersama-sama untuk mencari Hasselbrack yang tersembunyi jauh di dalam kawasan hutan. Tapi, ada satu masalah. Nama Hasselbrack tidak tertulis dengan jelas di setiap papan petunjuk. Jadi, kami tetap harus memeriksa peta agar tidak salah memilih jalan. Setelah memastikan arah perjalanan, kami akhirnya memilih jalur yang membawa kami semakin jauh ke dalam hutan. Pada bagian awal, jalurnya masih sangat nyaman, lebar, tidak terlalu curam, dan dikelilingi pepohonan hijau. Tempat ini juga cocok untuk jalan santai bersama teman atau keluarga. Tak lama kemudian, kami kembali menemukan sebuah persimpangan. Di kawasan seluas ini, papan petunjuk menjadi sangat penting. Beberapa jalur mengarah ke tempat wisata lain, tetapi tujuan kami tetap sama, yaitu Hasselbrack. Di tengah perjalanan, kami melewati beberapa area yang dilengkapi meja dan bangku. Tempat ini biasa menjadi lokasi istirahat atau piknik sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin jauh berjalan, suasana hutannya terasa semakin rapat. Pepohonan tinggi di sini membuat perjalanannya terasa seperti berada sangat jauh dari Hamburg. Jalurnya sekarang mulai dipenuhi kerikil. Memang belum terlalu sulit, tetapi sepatu yang nyaman tetap penting, terutama jika tanah sedang basah setelah hujan. Di sepanjang jalur, kami juga menemukan berbagai tumbuhan liar yang memberi sedikit warna di tengah hijaunya hutan. Pemandangannya mungkin tidak dramatis seperti pegunungan tinggi, tetapi ketenangan dan suasana alaminya justru menjadi daya tarik utama dalam perjalanan ini. Semakin masuk ke dalam, vegetasinya mulai tumbuh sedikit lebih lebat, hingga menutupi sebagian sisi jalur. Jalurnya masih cukup jelas, tetapi tujuan kami tidak terlihat sama sekali. Inilah yang membuat Hasselbrack sedikit unik.
Kita tidak bisa melihat puncaknya dari kejauhan dan hanya bisa mengikuti jalur melalui hutan. Setelah beberapa saat berjalan, kami menemukan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kami mulai memasuki kawasan alam yang dilindungi. Tulisan Naturschutzgebiet berarti kawasan konservasi alam. Di area seperti ini, pengunjung harus tetap berada di jalur dan tidak mengganggu tumbuhan maupun satwa liar. Setelah memasuki kawasan konservasi, kami terus mengikuti jalur utama yang membelah hutan. Sampai di titik ini, rutenya masih relatif mudah. Namun, jalanannya mulai berkelok dan perlahan terasa menanjak. Di beberapa bagian, terlihat juga tumpukan batang kayu di sisi jalan, mengingatkan bahwa kawasan hutan ini tidak sepenuhnya terasa liar dan masih dikelola. Permukaan jalurnya kemudian berubah menjadi pasir yang lebih lunak. Bagian ini terasa sedikit lebih berat karena kaki mudah tenggelam dan kehilangan pijakan. Memang tidak terlihat seperti mendaki gunung, tetapi setelah berjalan cukup jauh, tanjakan kecil seperti ini mulai terasa. Meski begitu, perjalanan menuju puncak masih harus terus berlanjut. Di titik ini, kami meninggalkan jalan utama dan memilih jalur yang lebih kecil menuju ke dalam hutan. Di tepi jalur, kami menemukan buah-buahan liar berwarna merah. Terlihat menarik, tetapi tentu saja jangan langsung memakannya jika tidak mengetahui jenisnya. Di antara pepohonan, kami juga menemukan sebuah tempat pengamatan sederhana yang biasa digunakan di kawasan hutan. Semakin jauh masuk, suasananya terasa semakin sunyi. Pepohonannya rapat, jalurnya samar, dan hampir tidak ada orang selain rombongan kami. Dan akhirnya, di sebuah area kecil yang nyaris tidak berbeda dari bagian hutan lainnya, kami menemukan tujuan perjalanan ini. Inilah Hasselbrack, titik tertinggi alami di seluruh Hamburg, dengan ketinggian sekitar 116 meter di atas permukaan laut. Tidak ada panorama kota, tebing tinggi, ataupun pemandangan spektakuler dari puncaknya, hanya sebuah batu sederhana yang menandai bahwa kami sudah sampai. Awalnya, aku membayangkan titik tertinggi di Hamburg akan memiliki pemandangan yang luas. Ternyata, puncaknya benar-benar tersembunyi di tengah hutan. Mungkin tempatnya terlihat sederhana, tetapi perjalanan untuk menemukannya justru menjadi bagian yang paling menarik. Di samping batu tersebut, tersedia sebuah kotak berisi buku tamu. Para pengunjung bisa menuliskan nama, tanggal, atau pesan singkat sebagai bukti bahwa mereka pernah mencapai tempat ini. Sebelum pergi, tentu saja kami juga meninggalkan nama dan pesan di buku tamu Hasselbrack tersebut, sebuah kenang-kenangan kecil dari puncak tertinggi Hamburg. Setelah selesai, buku dan alat tulis harus dimasukkan kembali ke dalam kotak agar tetap terlindung dari hujan. Dengan begitu, kunjungan kami ke puncak Hasselbrack resmi selesai. Setelah beristirahat sebentar, kami mulai perjalanan meninggalkan puncak dan kembali menyusuri jalan hutan. Perjalanan hari ini membuktikan bahwa sebuah petualangan tidak selalu membutuhkan gunung tinggi ataupun pemandangan dramatis. Terkadang, berjalan bersama teman-teman dan mencari tempat tersembunyi di sebuah kota sudah cukup untuk menciptakan pengalaman yang berkesan.